Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang, kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 4, ayat 26-34. Pada suatu hari, ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabangnya yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberikan sabda kepada mereka, sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya. Ia menguraikan segala sesuatu secara sendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Bersama Yesus kita bertumbuh. Mungkin di antara kita pernah mendengar istilah gereja Tiban. Gereja Tiban adalah gedung gereja yang dibangun melalui karena sumbangan umat di luar paroki.
dibangun oleh para donatur, bukan swadaya umat. Tentu bukan sesuatu yang buruk. Hanya masalah akan muncul ketika perawatan dan biasanya umat kesulitan sehingga gereja tersebut cepat rusak. Sangat berbeda kalau swadaya dari umat. Gereja itu akan terawat dengan baik dan berkembang, serta berbuah menjadi gereja yang mandiri. Apa yang disabdakan dalam bacaan pertama menjadi landasan pertumbuhan iman akan Kristus. Ketika umat itu memiliki iman, meskipun hanya sebesar biji sesawi, kalau diberdayakan, didampingi, dan diteguhkan dengan doa, sakramen, dan pelayanan, pasti akan bertumbuh dan berkembang. Mewujudkan kerajaan Allah bukan sebuah mukjizat bin salabim lalu selesai, melainkan melalui sebuah proses yang pada mulanya adalah kecil, sederhana, bahkan tidak disangka-sangka. Yesus pun dalam menghadirkan kerajaan Allah melalui proses pertumbuhan seperti sebuah tanaman biji sesawi. Jika iman kita dipupuk dan dibangun, tentu akan membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan nyata. Benih itu akan bertumbuh bersama dengan cinta Allah dalam kehidupan kita. Dengan semakin bertumbuh dalam iman, kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita akan mengalami damai sejahtera. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kasih-Mu sungguh tidak berkesudahan, dan Engkau memanggil kami untuk menghadirkan kasih itu dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami untuk mewujudkannya sebagai ungkapan kehadiran kerajaan-Mu di bumi. Amin.